Échate pa'l carro, gonorrea, tiró. You're already talking like a politician. Kolombia 1981, Pablo Escobar yang sedang mengendarai motor di pekarangan miliknya tanpa sengaja salah satu anak buah Pablo menabrak kuda yang tak bersalah. Kemungkinan besar kuda itu yang sudah terluka parah tak dapat diobati hingga pada akhirnya Pablo pun mengambil sebuah keputusan untuk membunuh kuda itu dan menyuruh anak buahnya. Do it, pelao. Di rumahnya yang sangat luas, istri dari Pablo Escobar yang bernama Victoria menanyakan kepada suaminya siapa saja yang akan diundang di acara pesta nanti malam. Sambil tertawa, Pablo pun menjelaskan bahwasannya di acara nanti malam bakal ada presenter yang terkenal, para artis dan juga tokoh-tokoh yang terkenal di Kolombia. Setelah urusannya selesai dengan sang istri, Pablo lalu menghampiri salah satu anak buahnya yang memiliki kenalan di dalam pengadilan. Tentu saja untuk membersihkan namanya dari kasus masa lalu yang pernah ia perbuat, di mana Pablo di masa lalu pernah membunuh dua pihak kepolisian. Pablo juga rela membayar mahal beberapa pun harga yang diminta untuk benar-benar menghilangkan kasusnya. De gatillero you asked for. I'll talk to him and you take him away. I don't want him around. Okay, soy bueno. Escuchame, I have a little job for you in Leticia. There is a file there from 7 years ago linking me to the mother of two DAS agents. You have to make it disappear, okay? Everything is fine. Keep it nice and clean. What is that? My cousin's wife works at the courthouse. Get rid of that file. What is that? You have 30,000 for expenses, for traveling, for ammunition, for... Malam harinya pun tiba, acara pun digelar yang sangat meriah di saat tersebut dan bahkan dihadiri oleh para artis, presenter, tokoh-tokoh terkenal yang berada di Kolombia. Tak luput juga dari salah satu orang pembawa acara televisi bernama Virginia yang juga ikut hadir di acara tersebut bersama salah satu temannya. Pesta yang sangat meriah itu juga dijaga oleh orang-orang yang bersenjata dan tentu saja hal itu sendiri untuk mengantisipasi orang yang mau macam-macam di tempat tersebut untuk mikir dua kali. Dan juga untuk menunjukkan seberapa kuatnya Pablo Escobar. Di saat itulah Virginia pun merasa diliputi dengan banyak sekali pertanyaan bagaimanakah caranya Pablo bisa sekaya ini dan bisnis apakah yang dilakukan oleh Pablo Escobar. Masih kebingungan dengan pertanyaan dirinya sendiri, tiba-tiba Virginia pun dihampiri oleh salah satu anak buah Pablo Escobar yang mengatakan bahwasannya Pablo sudah menunggu Virginia. Nggak pakai lama, Virginia pun langsung menemui Pablo saat itu juga. Dios mío, where does he make all this money? Virginia. Pablo keep asking for you. He's driving us crazy, so come on. Victor, wait here. Don't fall in love with a paisa. We still don't know their names. Pablo? Pablo Escobar? No. Setelah berkenalan, mereka pun pada akhirnya berbincang-bincang bersama dan Virginia yang merupakan seorang presenter menanyakan berbagai macam hal kepada Pablo Escobar. Di mana salah satunya bisnis apakah yang dijalankan oleh Pablo dan mengapa uang Pablo begitu banyak. Tentu saja mendengar akan hal itu, Pablo hanya tersenyum dan gak menjawab pertanyaan Virginia sama sekali. Pablo malahan berkata bahwasannya dia sering sekali memperhatikan Virginia di TV dan dia terkesan dengan cara Virginia membawakan beritanya. Pablo juga menjelaskan kepada Virginia tentang acara di malam ini yang dimana acara di malam ini merupakan perayaan atas dirinya yang telah membangun 2000 rumah untuk rakyat miskin di Moravia, Medellin. Di saat itulah ia pun menawarkan Virginia untuk ikut bersama dirinya ke kota tersebut esok hari untuk meliput tentang apakah yang sedang terjadi di sana. Mendengar tawaran itu, tentu saja Virginia pun pada akhirnya setuju. Well, we're going to build 2,000 homes for the people at the exit interview. I'm a journalist. Come and see it. I'll show it to you. It's good for the country to know. Good for the country or good for you? Am I not part of the country? Singkat waktu, Pablo Virginia bersama juga dengan anak buah Pablo Escobar tiba di sebuah perkampungan Moravia, Medellin. Dan terlihatlah tempat itu yang begitu memprihatinkan, namun Pablo seakan peduli sekali dengan tempat tersebut.
Pablo bahkan disambut baik oleh para warga dan juga anak-anak yang berada di sana, di mana dia melihat Pablo seakan seperti melihat sebuah idola. Where you step, people dump bodies out here sometimes. Listen, we are now finishing the first 600, but we're going to build 2,000. Eh? Di saat itu juga Virginia langsung mewawancarai Pablo dan Pablo lalu menjelaskan bahwasannya dia sangat sekali peduli dengan tempat tersebut. Dan dia juga sangat peduli dengan para warga setempat yang berada di tempat itu karena mereka semua seakan tak dipedulikan oleh para pemerintahan. Di mana mereka hanya menginginkan sebuah rumah untuk nyaman ditinggali dan Pablo mengejutkan akan hal itu. Mendengar semua perkataan dari Pablo Escobar, Virginia pun merasa tersentuh dengan Pablo dan seakan dia merasa tertarik. Dan dari situlah Virginia pun mulai nggak memikirkan dari manakah Pablo mendapatkan uang sebegitu banyaknya. Hingga inilah mencintai Pablo. Our viewers the motivation and goal behind this wonderful. Well, it is painful for us to see so many children starving, completely unprotected by the government. For them, helps us to create a country that we always dreamed about. I love Colombia, and now that we have the chance. That day I decide that I don't care how Pablo makes his money, only how he uses it. That injustice is the real. Di malam harinya, Pablo yang sudah mulai tertarik juga dengan Virginia mengajaknya untuk berkencan di saat itu juga. Di perbincangan mereka berdua, ternyata Virginia ini udah menikah dengan suaminya, namun hubungan mereka udah nggak baik-baik aja, hingga bahkan mereka ini pisah ranjang. Virginia udah dari lama berniat untuk menceraikan sang suami, namun sang suami bener-bener nggak mau cerai dari Virginia. Dan ya, hubungan mereka pun luntang-lantung seperti ini. Mendengar akan hal itu, Pablo pun langsung menelpon anak buahnya, dan ya, you know lah. Mira, I don't like hanging around with married women. I don't. Pablo takes me to an island paradise only he knows about. Ternyata di balik indahnya pulau tersebut, pulau itu sendiri ternyata juga dijadikan sebuah tempat perkumpulan gembong kartel narkoba. Tentu saja untuk membahas jaringan bisnis mereka yang pada akhirnya pertemuan pun dilakukan. Ada 3 kartel besar di sana, salah satunya kartel Medellin, kartel Coli, dan juga kartel Pablo Escobar. Ida for the Medellin cartel, New York for the Cali cartel, and then sent their shipments to Pablo's. Thanks to those men, it is going to snow cocaine in the US. Setelah berdiskusi cukup lama, telah ditentukanlah kartel Medellin akan berkuasa di Florida, sementara kartel Coli akan berkuasa di New York. Sebagai pemasok dari 2 kartel besar itu, ditunjuklah Pablo Escobar untuk mengirimkan barang ke wilayah mereka masing-masing. Dengan senang hati, Pablo menerima tawaran tersebut, di mana 2 kartel itu juga yakin gak bakal ada seseorang pun yang berani mencuri segram pun dari Pablo Escobar. Beberapa hari pun berlalu semenjak akan hal itu di sebuah jalan tol di Florida, Amerika Serikat. Tiba-tiba ada sebuah truk yang menutupi jalan dan beberapa orang pun mulai kesal karena jalan mereka dihalangi. Hingga mereka yang akan protes, tiba-tiba muncullah beberapa orang yang bersenjata untuk menertibkan mereka semua. Gak lama berselang, pesawat berukuran sedang pun pada akhirnya landing di jalan tersebut yang pada akhirnya semua orang pun merasa tercengang melihat akan hal itu. Di mana pesawat berukuran sedang itu ternyata berasal dari Pablo Escobar yang ingin mengirimkan kokain kepada kartel Medellin. What the fuck are you doing? Andate pa'l carro, gonorrea, tiró. But the fire is so Do the math. 1 kilo is worth $7,000 here in Colombia. In the United States, they cut it, add lactose. Ternyata Pablo sampai seniat itu mengimpor kokain dari Kolombia menuju Amerika yang tentu saja harganya udah 2 kali lipat jikalau tiba di Amerika. 1 kilo kokain dihargai 150.000 US dollar. Sementara di Kolombia harganya cenderung lebih dikit, yaitu 7.000 dolar. Makanya Pablo sangat amat gecer mengedarkan narkoba itu di Amerika Serikat. Tentu saja hal ini sendiri tercium oleh pemerintahan Amerika Serikat, di mana presiden pada saat itu pada akhirnya menunjuk salah satu agen FBI bernama Shepard. Tentu saja untuk mengusut semua kasus ini. Setelah ditunjuk, Shepard pada akhirnya langsung bertemu di keesokan harinya dengan perwakilan Kolombia.
Di mana di pertemuan itu sendiri, pihak dari Kolombia menawarkan akan mengaktifkan perjanjian lama, yaitu sebuah ekstradisi. Jadi para gembong kartel narkoba yang ditangkap di Kolombia akan dilempar kepada pihak Amerika Serikat dan akan dihakimkan di negara Amerika Serikat. Mendengar akan hal itu, tentu saja pihak dari Amerika pun setuju dan dibutuhkan proses untuk mengaktifkan perjanjian tersebut beberapa hari ke depan. Di Kolombia, Pablo Escobar bersama rekan-rekan yang lain pada akhirnya mengetahui tentang ekstradisi yang akan dilakukan oleh pihak Kolombia dan juga pihak Amerika Serikat. Mereka pun kebingungan bagaimana caranya mengantisipasi akan hal ini. Setelah dipikirkan, Pablo pun pada akhirnya menemukan sebuah cara untuk membatalkan ekstradisi itu, yang dimana salah satunya Pablo harus masuk ke dalam pemerintahan dan menjadi perwakilan dari kota Medellin. Nggak pakai lama untuk meluruskan semua rencananya, Pablo menemui Menteri Kehakiman dan berkata akan membayarkan semua budget kampanyenya namun dengan satu syarat, yaitu mereka harus memasukkan Pablo ke kursi senator. Mendengar akan hal itu, siapa sih orang yang mau nolak? Tentu aja mereka semua pun langsung menerima tawaran tersebut dan pada akhirnya kampanye besar-besaran pun dilakukan. Nggak lama kemudian, Pablo pun juga melakukan kampanyenya di kota Medellin yang pada akhirnya chaos abis. We want a country like a mother who defends her children from foreign aggression without hesitation, fear and understanding. Lonely, the mothers of Colombia and our motherland, they will cry tears of blood the day their first son is extradited. Gracias. Gracias. Akibat pidatonya yang membara-bara sebelumnya, Pablo pun pada akhirnya terpilih menjadi Dewan Anggota Kongres Perwakilan Kota Medellin. Tentu saja akibat kemenangan itulah di keesokan harinya Pablo pun memberikan banyak sekali uang kepada Virginia untuk bekal dirinya. That's my country for you. Who's that? This is a surprise. Gift for you, Virginia. This is for you to enjoy it. Got the clothes. You can buy new ones there. See? Take them all out. Take them all out. Setelah itu, di rumahnya, Pablo pada akhirnya memberikan sebuah edukasi kepada anaknya yang bernama Juan Pablo mengenai bahayanya narkoba. Beberapa hari pun berlalu untuk pertama kalinya Pablo masuk ke dalam gedung DPR yang berada di Bogota. Secara tanpa diduga, Menteri Kehakiman yang sebelumnya didanai habis-habisan oleh Pablo Escobar sampai memenangkan pemilu mempermalukan dirinya. Menteri Kehakiman itu berkata, sebenarnya Pablo Escobar nggak pantas duduk di kursi itu karena tentu aja kekayaan yang dihasilkan oleh Pablo Escobar nggak tahu berasal dari mana. Mendengar jawaban sarkas tersebut, Pablo pun pada akhirnya gantian, dia pun speak up dengan apa yang terjadi sambil menyuruh Menteri Kehakiman itu untuk memberikan bukti-bukti atas tuduhannya yang tak jelas. Maybe you should question your own presence here, Señor Ministro. And you want the justice system of another country for our citizens, so you don't deserve your position. You should resign. You have lied today by suggesting that my money is linked to drug trafficking. In your honor 24 hours to present solid evidence of your accusations against me. Setelah itu di rumahnya, Pablo kena semprot oleh sang istri karena berani-beraninya masuk ke dalam ranah pemerintahan. Bisa aja kedok Pablo Escobar sebagai gembong narkoba bakal terbongkar nantinya. Dan benar saja, beberapa saat kemudian anak buah dari Pablo Escobar mengabarinya dan memberitahukan dia telah melihat di surat kabar mengenai dosa masa lalu Pablo Escobar yang pernah membunuh dua pihak kepolisian. Surat kabar itu juga menyuruh para warganya untuk mendukung Menteri Kehakiman demi menjatuhkan Pablo Escobar yang dituduh sebagai seorang pembunuh. Usut demi usut, Pablo Escobar pun pada akhirnya mengetahui sebuah fakta mengenai anak buahnya yang ternyata nggak menjalankan tugasnya dengan benar, hingga bahkan dia menyalahgunakan duit yang diberikan oleh Pablo Escobar yang sebelumnya untuk menutupi masa lalu kejahatan dirinya, namun duit itu sendiri dipakai untuk bermain wanita. Dan tentu saja of course, dia pada akhirnya dieksekusi. Sent to erase his past didn't do his job. He spent the money on women who will not mourn his death today. Di malam harinya, Pablo bertemu dengan rekan-rekan teman kartel narkobanya untuk membahas rencana apakah yang akan diambil untuk kedepannya. Setelah dipikir lebih panjang, Pablo berniat untuk membalaskan dendamnya kepada Menteri Kehakiman yang telah mempermalukan dirinya. Dan tak cukup sampai di situ saja, di mana Pablo juga berniat untuk membunuh si penulis cerita.
Di keesokan harinya, Pablo Escobar datang ke sebuah pelatihan motor Sicarios, di mana pelatihan motor Sicarios ini merupakan anak-anak muda yang siap mati. Ya, ibarat bahasa simpelnya pembunuh bayaran yang siap mati untuk memberikan makanan dan juga uang kepada ibu mereka. Pablo Escobar memberikan beberapa target kepada mereka semua dan masing-masing pala akan dihargai 2.000 peso. Dan gak pakai lama, Sicarios pun langsung menjalankan misinya. Setelah pembunuhan itu, nggak lama kemudian berita di TV pun menayangkan mengenai pemerintah yang akan melakukan perlawanan kepada kartel narkoba. Victoria yang melihat akan hal itu pun seakan merasa panik, yang tentu saja dia sedang mengandung anak Pablo Escobar yang kedua. Setelah itu di kota Panama, lebih tepatnya di hari kelahiran anak kedua Pablo Escobar bersama rekan-rekan yang lain bertemu dengan para pihak pemerintahan untuk membicarakan tentang Pablo Escobar yang akan membayarkan semua utang negara, namun dengan satu syarat, yaitu ekstradisi harus dibatalkan. Bukan hanya membayarkan hutang negara, Pablo Escobar siap memberikan sokongan dana untuk memajukan perekonomian Kolombia. Mendengar akan hal itu, pihak pemerintahan melakukan diskusi sebentar untuk mengambil keputusan apakah yang akan mereka ambil. Sampai pada akhirnya mereka pun resmi menolak tawaran yang disodorkan oleh pihak dari Pablo Escobar. Tentu saja mendengar jawaban penolakan tersebut, Pablo Escobar pun pada akhirnya menyatakan perang terhadap pemerintahan. Creation of our capital abroad to boost the national economy and also pay our country's external debt, presently estimated at $12 billion. Request amnesty and the guarantee that under will be extradited to another country for any illicit activities. The extradition part is non-negotiable. Can't guarantee anything without the agreement of our North American partner. Ah, the North American partners, the gringos. Who needs them? President, the one you are not representing here. Yes, what's the other option? War. The one who has more cash wins it. And look at us. Who has more cash here? Setelah pada saat itu, Pablo Escobar melakukan pengancaman kepada siapapun yang berani menentang dirinya. Termasuk dari salah satu hakim yang dikirimkan peti mati, hingga pada akhirnya hakim itu terkena serangan jantung dan benar-benar mati. Setelah melihat pengancaman dan juga teror yang begitu banyak dari Pablo Escobar, pemerintah pun tak tinggal diam. Mereka melakukan sayembara kepada siapapun seseorang yang bisa menangkap Pablo Escobar. Akan diberikan imbalan 1 miliar peso. Melihat posternya sudah berada di mana-mana, Pablo pun seakan merasa kesal kepada pemerintahan dan memutuskan untuk melakukan tindakannya lebih parah. Di saat itu jugalah Pablo menelpon anak buahnya untuk menyiapkan senjata yang sangat amat banyak untuk mempersenjatai para Sicarios. Hingga bahkan kepada warga-warga sipil yang pro kepada Pablo Escobar. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi adalah Pablo Escobar melakukan sayembara, yaitu $2.000 untuk polisi, $5.000 untuk sersan, $10.000 untuk letnan, dan yang paling tinggi adalah $50.000 untuk mayor. Setelah akan hal itu, pembantaian pun pada akhirnya terjadi. Setelah itu, beberapa hari pun berlalu karena banyaknya sekali aparat dan juga pihak kepolisian yang mati sia-sia oleh para anak-anak muda yang berada di sana. Pemerintah pun sekarang mengutus para intelnya untuk menangkap, membunuh siapa saja terduga sebagai Sicarios maupun yang mendukung pihak Pablo Escobar. Nggak cukup sampai di situ saja, pemerintah juga menyiapkan sebuah pasukan khusus untuk menangkap Pablo Escobar. Separt juga mengusulkan sebuah strategi kepada pihak Kolombia untuk menyadap semua telepon yang berada di lingkungan tertentu demi menemukan lokasi keberadaan dari Pablo Escobar. Ten executions for each dead police officer. They see every teenage boy as a future sicario. The Colombian government creates a special unit exclusively for my boyfriend. Receivers on land, we can precisely calculate the signal in a 200-yard radius. Sir, Escobar, he's in Sector 2, La Victoria.
The DEA set up sophisticated tracking systems to pinpoint Pablo. Di kantor tempat Virginia bekerja, Virginia tiba-tiba dipanggil oleh bosnya, yang dimana secara mengejutkan bosnya langsung memecat Virginia saat itu juga. Karena tentu saja perusahaan takut dengan kedekatan Virginia dan juga Pablo Escobar akan mencemari nama perusahaan mereka. Gak pakai lama, Virginia yang marah langsung menelpon Pablo Escobar yang ternyata sedang bersembunyi di hutan. Dia pun berkata akan memutuskan hubungannya dengan Pablo Escobar. Karena telepon yang dilakukan oleh Virginia, pihak pemerintahan tahu di manakah lokasi si Pablo dan pada akhirnya penggerebekan pun dilakukan dengan helikopter untuk menembaki tempat itu secara membabi buta. Di tempatnya, Pablo yang sedang bercinta tanpa diduga dikagetkan dengan kemunculan helikopter yang menembaki tempatnya secara membabi buta. Pablo yang panik pada akhirnya meninggalkan wanita gelapnya dan langsung lari asruk-asrukan ke hutan untuk menyelamatkan dirinya. Di saat yang bersamaan, tanpa diduga Monja yang merupakan akuntan dari kartel Mandelin ditembak mati di tempat. Tentu saja ini merupakan ancaman nyata dari para pemerintahan untuk mengecam Pablo Escobar. Nggak cukup sampai di situ saja, kepala keamanan kota Medellin yang bernama Gurza juga ikut dibunuh oleh pihak pemerintahan. His death meant the fall of the cartel's financial wing. Garza's death meant the fall of the toughest wing. Pablo loses his strong men. From this point on, he can only run. Setelah akuntan dan juga kepala keamanannya terbunuh, Pablo pun menyampaikan pesan ke salah satu radio lokal bahwasannya dia akan menyerang pihak pemerintahan lagi. Benar saja, beberapa hari kemudian ledakan dari sebuah pesawat pun pada akhirnya terjadi yang ternyata itu berasal dari Pablo Escobar. Di mana pesawat yang diledakkan oleh Pablo Escobar ternyata merupakan pesawat komersial milik negara. Melihat ledakan itu, pemerintah pun gak tinggal diam dan pada akhirnya mencari titik lokasi terakhir dari Pablo Escobar yang ternyata berada di sebuah kota kecil. Pemerintah memutuskan untuk melakukan bom teror yang berada di sana dan kebetulan banget Pablo Escobar bersama keluarganya sedang belanja makan di tempat tersebut. Namun untungnya nggak mengenai mereka dan dengan cepat Pablo Escobar langsung melarikan diri dari sana. What happened? An Avianca plane exploded in mid-flight. It's the government to give Pablo what he wants. Pablo Escobar makin hari makin menyadari bahwasannya ancaman dari pemerintahan itu nyata dan bahkan membahayakan dia beserta juga dengan keluarganya. Pablo pada akhirnya mengutus seseorang pergi ke pihak pemerintahan untuk melakukan negosiasi. Di mana di salah satu perjanjian yang dilontarkan oleh Pablo Escobar, Pablo berniat ingin menyerahkan dirinya kepada pihak pemerintahan namun dengan beberapa syarat. Salah satunya ekstradisi harus dibatalkan, penjara yang akan memenjarakannya merupakan penjara yang dia buat sendiri. Pemerintah pun pada akhirnya setuju untuk menghentikan teror yang sedang terjadi dan pada akhirnya Pablo resmi ditangkap. By revoking the extradition treaty or judging sovereignty, independence, and patriotism. There's of persecution today the National Assembly. Very pretty, isn't it? He cedes a property to the municipality through a... Without the threat of extradition hanging over him, Pablo needs a safe place to reorganize his business. Skip beberapa tahun kemudian, lebih tepatnya di tahun 1991, di mana sekarang Pablo Escobar sedang menjalani masa tahanannya. Dan kalau dilihat dari luar, penjara Pablo Escobar terlihat biasa aja. Namun kalau dilihat dari dalam tentu saja sangat jauh berbeda. Di mana di dalam ada tempat diskotik, lapangan sepak bola, tempat bersantai, dan bahkan tempat untuk mereproduksi kokain juga ada di dalam sana. Dan juga dengan sesuai kesepakatan, perjanjian ekstradisi itu juga dibatalkan, yang dimana Pablo Escobar tentu saja masih bisa menjalankan bisnis haramnya dari dalam penjara itu sendiri. Setiap minggunya, keluarga Pablo Escobar datang berkunjung untuk mereka menghabiskan waktu bersama. Sampai di mana anak kedua dari Pablo Escobar sangat sekali menginginkan es krim stroberi. Pablo pun tak tega di mana mereka berdua hendak membeli es krim. Want to go out for an ice cream? Let's go. Ooh, what do you have for lunch? Open the door!
Tentu saja di saat itulah Pablo pun merasa sedih dan juga meneteskan air mata karena dia tak dapat membelikan es krim untuk anaknya sendiri. Yang padahal niat Pablo tuh baik ingin membelikan es krim untuk anaknya. Namun tentu aja jikalau Pablo keluar dari penjara yang udah dia bikin, dia akan melanggar perjanjiannya. Setelah akan hal itu, di malam harinya Pablo bertemu dengan koleganya dari kartel Medellin. Tentu saja untuk membicarakan mengenai bisnis yang semakin hari semakin menurun dan tidak sesuai fee yang harus dibayarkan oleh kartel Medellin kepada dirinya. Koleganya berusaha menjelaskan sedetail mungkin mengenai mereka yang sekarang sedang kesulitan untuk mengimpor kokain menuju Amerika. Namun Pablo yang seakan tak percaya dengan koleganya yang dikarenakan dia berkata cukup berbelit-belit, yang pada akhirnya Pablo pun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh koleganya. We lost 600 kilos shipments. See, but the deal was 250. No, I give you that room. 150 is impossible, Pablo. Business has changed a lot. Things aren't the same they used to be anymore. And then you're flirting with the Cali people, and to top it up, you don't want even to pay me. No, Pablo, no. Pablo, ¿qué pasa? Don't complain. Of course, kasus pembunuhan itu sendiri terdengar sampai awak media luar, yang dimana semua orang pun mempertanyakan kinerja para pemerintahan. Nggak pakai lama, pemerintah pun langsung mengutus beberapa pihak kepolisian untuk menangkap Pablo Escobar untuk dipindahkan ke penjara militer yang lebih aman. Namun setibanya mereka semua di penjara itu, nggak ada seseorang pun yang mereka temukan di sana, melainkan Pablo Escobar bersama pasukannya telah melarikan diri. People are turning on us, patron. If he did that to Santoro and Hermosilla, what will he do to us? Tentu saja pihak pemerintahan yang nggak mau Pablo melarikan diri. Dia pun memutuskan untuk bekerja sama dengan kartel saingan dari Pablo Escobar. Di mana hal itu sendiri dilakukan untuk mempersempit jalur Pablo Escobar untuk melarikan diri semakin jauh. Nggak semena-mena saingan dari Pablo Escobar ingin setuju, hingga pada akhirnya pemerintah mengeluarkan sebuah klausul jikalau mereka ingin bekerja sama dengan pihak pemerintahan, catatan kriminalnya akan dihapus. Dengan senang hati, kartel saingan dari Pablo Escobar pun pada akhirnya setuju, hingga di saat itulah mereka pun memburu siapapun yang terlibat dengan Pablo Escobar. Dan di saat itulah Kolombia pun pada akhirnya membuat sebuah pasukan paling mengerikan di saat tersebut. Pablo's enemies, members of rival cartels and paramilitary groups, form the most lethal hunting party of all time. Trabajar con Pablo. Hitmen, accountant. Hingga bahkan Virginia sendiri hampir aja terbunuh di sebuah toko emas di saat dia hendak menjual perhiasannya. Namun untungnya kaca anti peluru yang berada di toko emas itu menyelamatkan nyawa Virginia. Dari situlah Virginia pun baru menyadari betapa besarnya ancaman yang akan menyerang dirinya. Dia pun memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak pemerintahan. Singkat waktu, Virginia pada akhirnya bertemu dengan agen Shepard untuk mendiskusikan apa kelemahan terbesar dari Pablo Escobar. Namun sebelum membeberkan akan hal itu, Virginia meminta satu syarat, yaitu dia harus dilindungi dalam bentuk segala apapun. Tentu saja agen Shepard pun setuju dengan tawaran itu, yang pada akhirnya Virginia membeberkan kelemahan terbesar dari Pablo Escobar, yaitu keluarganya. As soon as they're out, he'll feel free to destroy. You better trust me. You can't let them leave. This is his weak spot. His family, his family, his family. You know that firsthand, don't you? No. You have no idea. To them, right? When that happens, we'll be ready. Nggak pakai lama, strategi pun pada akhirnya dilakukan di saat keluarga Pablo Escobar akan dilarikan ke Jerman untuk keselamatan dirinya. Namun tanpa diduga, pihak dari Jerman menolak keluarga dari Pablo Escobar. Hingga bahkan keluarga dari Pablo Escobar diamankan oleh Shepard dan juga kawan-kawan menuju sebuah penginapan. Ternyata ini semua merupakan rancangan dari pihak pemerintah untuk memancing lokasi Pablo Escobar berada. Tentu saja Pablo yang melihat berita itu di TV pun merasa geram dan dengan cepat langsung menelpon keluarganya untuk memastikan keluarganya baik-baik saja. Di mana Pablo sudah tak mementingkan mengenai dirinya, dia tahu telepon tersebut akan disadap oleh pihak pemerintahan.
Dan benar saja, Shepard dan juga kawan-kawan yang berada di sebelah kamar dari keluarga Pablo Escobar dapat menyadap telepon tersebut. Setelah mendapatkan titik lokasi di manakah keberadaan Pablo Escobar, pasukan pun pada akhirnya diutus untuk menangkap gembong narkoba paling besar di saat itu. Correction, 70 and 80. They are responsible for all of this and that they have to face the consequences now. ¿Entendió? Okay, Dad. I'm going to hang up. A last-minute wire confirms that Pablo Escobar Gaviria, the ex-boss. A last-minute wire confirms that Pablo Escobar Gaviria, the ex-boss of the Medellin cartel, has been gunned down today by members of the search block in a residential neighborhood of Medellin. Setelah semua insiden yang terjadi, seorang gembong narkoba yang terbesar pada saat itu pada akhirnya tewas di tangan pihak pemerintahan. Akibat kematian Pablo Escobar, banyak menimbulkan pro dan juga kontra. Ada yang setuju dengan Pablo Escobar dan juga ada yang tidak setuju dengan cara yang dilakukan oleh Pablo Escobar. Dan film pun berakhir. Dan bagaimana nih guys menurut kalian? Gue pengen tahu banget opini kalian masing-masing. Langsung aja tuliskan di kolom komentar. Dengan segala kebaikan yang dilontarkan oleh Pablo Escobar, tetap aja semua hal itu harus disalahkan karena Pablo menjual barang terlarang. Tentu saja beberapa kebaikan yang dibuat oleh Pablo Escobar bisa aja untuk menutupi 1000 kejahatannya di luar sana. Dan dari sinilah gua Zu berserta jajaran yang bekerja di balik layar mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi kalian yang masih sering nonton di channel ini. Gua Zu, sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Los Vidania. Dan bye-bye.